Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini kembali kita akan mempelajari bersama-sama pelajaran sekolah sahabat kita pada tanggal 14 September dengan judul Percaya Diri. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami rindu untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada hari ini. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus tuntun kami untuk boleh mengerti. Kami berserah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, percaya diri. Ini adalah sebuah tema, topik yang akrab di telinga kita. Ya, kita sering mendengar, oh dia percaya diri ya, seperti itu. Namun pada sore hari ini kita akan mempelajari bersama sebuah topik yang diangkat dari kisah kehidupan Saul. Nah, pada mulanya ketika Hawa berdosa di Taman Eden, itu bukan karena dia meragukan akan firman Allah, tetapi lebih daripada bahwa dia memiliki cukup keyakinan bahwa kebijaksanaannya mampu untuk memutuskan sendiri tentang apa yang baik dan benar. Dia merasa percaya diri untuk memutuskan apa yang baik dan apa yang benar. Dia merasa bijaksana untuk memutuskan apa yang baik dan apa yang benar. Lalu akhirnya kita melihat bahwa kepercayaan diri itu membuka diri terhadap segala macam persoalan. Nah, pada kitab Perjanjian Lama, kita membaca kisah Saul yang menggambarkan langkah-langkah yang dia lakukan di awal masa pemerintahannya. Pada tahun kedua masa pemerintahannya, dia terlihat begitu percaya diri dan akhirnya menimbulkan tragedi. Pada saat itu usia pemerintahannya baru berjalan 2 tahun. Dan ada langkah-langkah yang diambil oleh Raja Saul yang menuntun Saul ke jalan menunjukkan percaya diri yang sangat cepat setelah dia diangkat menjadi raja. Nah, harusnya dia mengikuti perintah yang disampaikan oleh Nabi Samuel sebagaimana dituliskan pada 1 Samuel 10 ayat 8, tetapi Saul tidak mentaatinya. Nah, kita akan membaca dari Samuel 13 ayat 1 sampai 14, dikisahkan bagaimana Saul mengambil langkah-langkah di dalam awal masa pemerintahannya, dan langkah-langkah ini akhirnya membuat dia menjadi sebuah raja, menjadi seorang raja yang di akhirnya memiliki banyak tragedi. Apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh Saul? Yang pertama dikatakan ada kata-kata aku melihat, ya. Dalam 1 Samuel 13 ayat 11 dikatakan, aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi Saul melihat dia berada di bawah tekanan, dan ia menilai dengan matanya sendiri apa yang sedang terjadi. Nah, kemudian dari aku melihat, Saul berpindah menjadi aku berkata. Dalam 1 Samuel 13 ayat 12 dikatakan bahwa orang Filistin akan menaklukkan mereka. Apakah yang dilihat dengan matanya sendiri membentuk apa yang dia katakan atau duga tentang situasi yang dia sedang hadapi. Dan pada akhirnya Saul berpindah dari aku berkata menjadi aku merasa, dipaksa untuk mempersembahkan korban, dan itulah yang terjadi. Dia telah melanggar, dia telah tidak taat pada apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel sebagaimana dikatakan pada 1 Samuel 10 ayat 8.
1 Samuel 10 ayat 8 dikatakan, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Nah, ternyata kita melihat ketidaktaatan Saul oleh karena dia begitu percaya akan apa yang dilihatnya, akan apa yang dirasakannya, sehingga dia bertindak sesuai dengan apa yang dilihat dan difikirkannya. Dia telah tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Samuel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita semua melakukan hal yang sama seperti yang telah Saul lakukan. Kita seringkali mengandalkan penglihatan kita, lalu dari penglihatan kita mulai berpikir, dan apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi tindakan atau keputusan yang kita ambil. Dan hari ini kita sama-sama belajar untuk mulai mengintrospeksi diri kita. Apakah kita ini begitu mempercayai diri kita sendiri seperti tadi Hawa, seperti tadi Saul, sehingga kita melalaikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada sore hari ini membawa kita semua untuk kembali melihat ke dalam diri kita sendiri, seperti apakah saya mendengarkan perintah atau firman Allah, apakah saya mau mentaati dengan setia, menunggu dengan setia sampai sesuai dengan apa yang telah Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Aleichem.